Ya, jadi background-nya sebenarnya sama dengan Ipang. Jadi waktu awal-awal COVID itu kan kita masih kekeh bertahan pakai tethering ya, dari dulu Handphone, memang iya begitu, kuota. tethering aja. Dan nggak ada masalah karena memang sebelumnya itu cuman weekend doang bolehnya dan rules-nya berjalan. Screen time itu cuma boleh weekend tapi whole day, waktu itu whole day. Nah, ketika di rumah terus, itu kan nungguin weekend kan kelamaan gitu ya. Akhirnya diubah ya. Jadi setiap hari boleh, tapi dibatasi waktunya. Dan bersepakat sih tentang itu. Nah, cuman memang ketika kitanya sendiri yang pakai buat kerja, Zoom apalagi kayak sekarang ini, ternyata aku baru tahu belakangan kalau kita nyalain video, ada 25 peserta, itu dalam 15 menit itu habis Habis. 600 mega. Ya makanya. 600 mega. Jadi kalau Sekali misalkan event buat 1 lagi, giga gitu kan kalau meeting gitu di iya, kantor. Wah, udah. betul. Sekali meeting 1 giga lah. Itu pun setengah jam, sejam lah cuma habis. Ya, jadi ya itulah akhirnya untuk pertama kalinya kita install WiFi yang tadinya nggak oke, tapi karena kebutuhan ya kebutuhan buat kantor dan sebagainya ya udah. Cuman akhirnya harus diatur gitu. Nah, salah satu cara buat ngatur ya tentang daily scheduling karena memang yang kita nggak usah anak-anak ya, orang dewasa juga perlu banget yang namanya daily scheduling pagi. Kalau kalau selama ini ngantor sih mungkin relatif nggak masalah karena kan datang pagi ke kantor kerja, sore pulang uh, makan dan sebagainya gitu. Tapi kalau sehari-hari di rumah ini yang bingung mau ngapain gitu. Nah, jadi pertama aku share dulu tentang daily schedulingnya, ya. Oh ya, daily scheduling ini basically bukan yang terbaik, artinya mungkin di luar sana atau mungkin Ipang, Bu Ica dan teman-teman yang lain juga udah punya metode yang lebih baik sebenarnya. Cuman sebagian lagi emang benar-benar blank, nggak tahu apa yang dilakuin gitu. Jadi ngeflow hari-hari tanpa ada planning. Ya, jadi ini yang pertama tentang mana dia? Oke, ini yang pertama tentang timetable dulu ya. Jadi timetable ini kita juga dapat dari internet tentang pembagian slot-slot waktu. Ya, ini tentunya mau diatur ulang nggak ada masalah ya dari durasinya atau jenisnya sesuai sama kondisi di sana. Contoh ini karena bulan Ramadan kita bikin khusus ya misalkan jam 4 sampai jam 6 itu rutinitas pagi ya. Rutinitas pagi, sahur, sholat subuh, al-maksurat ya. Kalau ada al-maksurat nanti kaitannya sama cek ya checkpoint. Karena pada dasarnya di kondisi normal untuk al-maksurat setiap pagi nggak gampang juga karena kejar-kejaran sama waktu persiapan sekolah gitu kalau di pas normal sekolah. Ya, tapi karena ini di rumah terus, al-maksurat pagi sama sore bisa lebih rutin ya sama tilawah ya. Terus jam 6 sampai jam 8 itu kegiatannya namanya refreshment time. Ya, refreshment itu berhubungan sama cleaning the house, bersih-bersih rumah. Itu juga ada poin-poinnya. Terus jalan pagi atau olahraga pagi, mandi, sholat duha, sama sharing time, ngobrol-ngobrol. Ya. Ngomong-ngomong, Lili belum sholat duha. Nah, sholat dulu sana. Gigi udah. Oke. Nah, berikutnya tuh, kamu nongol dulu nih, nongol dulu nih. Biar artis tuh. Ya. Di sini terus. Aku mau nongol terus, sini, nongol terus. Sini nongol terus kan. Oke, aduh. Nah, berikutnya ada namanya academic time. Oh ya, gadget itu pada dasarnya setiap hari jam 9 malam itu dikumpulin. Ya, dikumpulin, jadi harus ada di kamar orang tua setiap jam 9 malam dan baru dikasih lagi jam 8 pagi. Jam 8 pagi, gadget day collection. Kenapa? Karena
kebetulan kita juga langganan ruang guru. Ruang guru selama ini jarang dipakai gitu karena masih sekolah kan. Nah, ketika sekolahnya udah selesai, baru kepikiran kita punya ruang guru. Jadi kita sebut jam 8 sampai jam 10 ini academic time. Ya, jadi di situ ada buka ruang guru berapa menit? 1 jam. 1 jam. Ya, 1 jam membuka apa aja boleh. Terus ada bikin resume artikel. Bebas sebenarnya, cuman kita kasih dua petunjuk ya, 2 clue. Yang pertama itu sahabat atau tokoh Islam, sahabat Nabi atau tokoh Islam. Basically sih pengennya itu adalah nggak cuman copy paste ya, okay? Tapi apa? Baca. Dibaca juga, jadi nggak cuma di copy paste, tapi dibaca ya. Kita minta dia reportnya dikirim ke Telegram, jadi buktinya bahwa udah bikin, kirim ke Telegram, diajarin caranya gitu. Karena yang sebelum-sebelumnya itu cuman bikin di save di komputer, kitanya yang lupa nih untuk checklist udah dilakuin apa benar belum, kitanya yang lupa. Ya itu sebentar. Oke. Terus resume artikel yang kedua itu resume artikel umum. Sana, pergi sini. Ini aja. Ini mau tampil dia. Resume artikel umum ini bebas, apapun ya. GG bikin apa waktu pertama? Resume artikel umumnya tiap hari itu. Waktu dulu pertama bikin apa? Pesawat. Jadi tentang pesawat aja tiap hari, tipe-tipe pesawat gitu. Ya pengennya ngerti. Terus kita tambahin harus nonton YouTube-nya tentang pesawat tersebut. Entah cara bikinnya, entah sejarahnya, apapun itu. Bolehlah YouTube-nya. Baterai Ki. Baterai habis. Jangan dibuka ini, di belakang sana. Tolong colokin dari sini ya. Di belakang. Nah, bentar ya. Bukain ya. Oke. Terus yaitu artikel resume. Jadi academic time ini kalau ruang gurunya udah selesai, ya dia bikin resume artikel tuh. Resume artikel apa aja sebenarnya. Harapannya sih sambil baca. Cuman ya namanya anak-anak ya. Copas saja kerjaannya. Copas saja. Ketawa. Ya, harapannya itu. Harapannya selain copas dibaca, dipelajari gitu. Jadi misalkan lagi bahas tentang Bilal gitu, Bilalnya dicari lah, dibaca tentang Bilal, nonton YouTube-nya gitu, pengennya kayak gitu. Sini, lewat sana. Oke ya, itu gadget decollection. Jadi jam 8 baru kita balikin. Oh ya, kalau perlu kayak Ipang kan ada IndiHome. IndiHome itu kan ada apa namanya, Pang? Konsolnya itu loh yang buat setting jaringannya kan. Nah, itu emailnya diblok aja kalau malam. Jadi kalau misalkan dia lupa gitu, lupa balikin, ya artinya emailnya diblok, jadi nggak bisa akses. Terus anaknya juga udah tahu sih kalau nggak bisa akses berarti diblok sama ayahnya gitu. Iya. Oke, terus jam 10 sampai jam 11 itu creativity time. Nah, sebenarnya ini awalnya kita nggak tahu sukanya apa gitu anak-anak. Sampai ya sukanya lah apa gitu. Misalkan ada yang sukanya gambar-gambar di tablet gitu, ya udah paling kita fasilitasin aja. Misalkan perlu pen atau digital pen, ya udah beliin digital pen gitu ya. Pada akhirnya sih beli sendiri sih karena ada uang jajan, nanti aku sharing uang jajannya itu. Terus yang ini akhirnya lagi suka bikin Canva, grafik desain Canva itu loh yang bikin flyers. Jadi kemarin sempat bikin one day one hadis gitu, diupload di Instagramnya dia. Cuman bertahan berapa lama kamu? 2 hari. Sekarang bikin lagi sana. Nanti. Belum creativity time jam 10. Jadi nanti bikin copas hadis dari mana, dibikin Canva-nya, diupload di IG-nya dia. Nah, IG-nya dia ada di handphone bundanya, jadi bukan di handphone, bukan di gadget sendiri gitu. Oke, terus itu creativity time ya, sejam. Nah, habis itu ada yang namanya screen time. Nah, tuh. Screen time ini
di hari normal itu cuma setengah jam pada dasarnya sehari. Karena kemarin sempat baca penelitian bahwa untuk remaja itu waktu yang sehat untuk akses gadget itu 4 jam 17 menit. Nah, itu bukan akses gadget main loh ya. Akses gadget misalkan pakai ruang guru tadi pun termasuk di dalamnya gitu. 4 jam 17 menit. Nah, tapi pikir-pikir berat juga ya, mepet banget gitu. Akhirnya saya belum bisa sih sampai 4 jam 17 menit unless kecuali kayak ruang gurunya itu di take out. Ya, ruang gurunya aja sejam sendiri gitu. Ya, nah kitanya kalau kerja kan nggak sempet tuh ngajarin ya. Kecuali kalau lagi libur sempet, tapi mungkin udah nggak sabar ya zaman sekarang ya ngajarin apa namanya anak-anak nggak kayak dulu gitu. Nah, ini ada chat apa? Oh, chatnya komen-komen. Ya udah nggak apa-apa, silakan komen-komen. Plagiat kalau copas, iya makanya saya bilang tuh, dibilang sama Tante Ica plagiat kalau copas. Jadi pengennya kita itu merangkum, bikin resume. Cuman ya namanya orang tua ya tahulah mana yang copas mana yang enggak ya. Kita bilang ini copas ya kamu ya, sampai istilah-istilah yang susah-susah aja bisa muncul di situ ya. Jadi maunya ayah sebenarnya kamu baca dulu terus kamu tulis ulang, makanya cuma 50 kata karena kan kamu nulis ulang lah. Kalau copas kamu mau 1000 kata juga bisa gitu. Jadi kamu baca dulu tuh terus kamu tutup, kamu tulis ketik ulang tentang itu, makanya 50 kata doang udah banyak ya. Pesawat juga senyantolnya kamu gitu loh ya. Thank you Tante Ica ya, namanya plagiat tuh kalau nyontek tuh, plagiat kalau copas tuh ya. Oke, kita lanjutin ya. Screen time ini kalau di hari libur gini akhirnya sejam. Screen time normal itu sejam. Screen time hanya bisa didapatkan kalau skor hari sebelumnya berapa? 15. 15. Udah naik. 17 sekarang. Ya. Jadi kalau skor hari sebelumnya itu 17 poin, baru boleh dapat screen time normal di hari setelahnya. Ya. Nantinya pengen dinaikin karena it's too easy gitu loh. 15 pertama 15 poin. 15 poin udah terlalu gampang ya. Kita naikin jadi 17. Kesepakatannya 17 ya. Karena 20 belum pada mau. Padahal dilihat hari-hari sebenarnya 20 capek terus poinnya. Nanti kita lihat poinnya setelah ini ya. Oke, habis itu screen time bebas. Mau main game, mau YouTube, terserah. Ya. Cuman YouTube kalau bisa ya dicek yang dilihat apa gitu. Ya lihat. Kalau Lili sukanya DIY. DIY aja yang dilihat. Oke. Habis itu playtime ya, 12 sampai jam 1, kultum. Kultum teman-teman simpel aja, baca hadis, bukan hadis. Oh iya. Ya pokoknya buku apapun deh, buku fikih boleh. Daripada nggak pernah dibaca kan, setiap hari baca 1 poin tentang wudhu misalnya. Nggak apa-apa, nggak selesai sampai kapanpun nggak selesai juga nggak ada masalah gitu. Yang penting ada kegiatan kultum, tilawah. Ya, tilawah ini masih belum jalan ya, artinya belum otomatis habis sholat tilawah gitu. Jadi masih suka-suka mereka. Habis itu ada yang namanya quiet time. Ya, quiet time ini tidur siang, gadget dikumpulin. Ya, jadi di quiet time ini nggak boleh ada handphone. Baca buku boleh. Ya, lebih baik tidur karena tidur kita kasih poin. Lili, mulai hari ini tidur siang ada poinnya. 1. 2 katanya. 1 aja lah. 1 aja. Enggak mau 2. 1 aja. Tidur kan gampang. Pura-pura tidur. Nanti pura-pura poin ya kasih. Poin pura-pura. Oke, no gadget. Jam 15, jam 3 sore mulai playtime lagi dan al-maksurat sore. Sebenarnya afdolnya sih abis maghrib ya. Ada yang bilang abis maghrib. Ya, tapi takut lupa ya nggak apa-apa lah ya sore-sore al-maksuratnya. Soalnya habis maghrib biasanya habis buka langsung mau isya atau kejar-kejaran gitu, nggak sempat. Oke, 3:30 ada screen time yang kedua. Ya, ini ada syaratnya. Syaratnya dia harus sudah berbuat 4 kebaikan sekunder. Ya, 4 kebaikan sekunder. Apa itu? Kalau yang di atas itu primer, kebaikan utama yang di atas. Yang di bawah kebaikan tambahan kan? Kebaikan tambahan. Ya, lagi Zoom sebentar. Bilang. Lagi Zoom. Jangan teriak.
Oke ya, lanjut ya. Terus habis itu ada persiapan berbuka. Ya, jam 4:30 persiapan berbuka, bantuin orang tuanya. Kalau bantuin ya, ini ada poinnya sendiri nih, bantuin berbuka ya. Terus buka puasa, udah nggak sempet pegang gadget nih kalau udah sampai tarawih ini ya. 20-21 quiet time, terus sleep time dan seterusnya. Oke, itu timetable-nya. Oh iya, gadget collection. Jadi jam 9 dikumpulin. Jadi harus ada di kamar orang tua semuanya. Enggak. Oke, nah kita bikinin checklist kayak begini. Kelihatan ya di layar ya. Ini buat ngingetin aja kalau misalkan F1, F2, F3 ini F1 Farasya, F2 Fidelia, F3 Farizi. Ya misalkan tilawahnya halaman berapa sampai halaman berapa ya, karena GG belum bisa baca lancar, dia boleh diganti dengan hafalan 1 ayat 1 poin gitu, boleh ditulis di sini. Screen time itu ditulis kalau dia mau mulai pegang gadget, mau screen time, dia tulis jam awal mulainya ya. Dari situ kita tahu nanti dia selesai jam berapa, dia harus tulis di sini totalnya berapa menit ya. F1, F2, F3. Terus baca buku juga halamannya berapa, minimal berapa Gi? 3 lembar. 3 lembar ya, 3 lembar. Jadi halaman berapa sampai halaman berapa. Bukunya ditentuin. Kalau GG bukunya tentang, ambil buku mana? Ya, ambil sini. Bukunya itu. Bukan itu. Ya, itu kan? Atau yang di sana? Oh, tadinya bukunya ini tapi udah habis. Ya ini ensiklopedia. Sebenarnya banyak ya buku di rumah pasti. Yang jelas non komik, bukunya yang bukan komik. Ya, yang bukan komik. Jadi 3 halaman. Tergantung isi bukunya. Kalau isinya gambar kayak gini ya bukan 3 halaman ya. Gambar semua. Oke. Kalau Lili bacanya novel Rudi Habibie. Berat bacanya. Kalau yang gede lagi baca novel Negeri 5 Menara. Oke. Terus oh ya, ini yang mungkin nggak semuanya mudah diatur juga ya. Tapi paling nggak kalau ada guideline, kalau ada guideline kita bisa saling sepakat. Ini jam apa, ini jam apa, ini jam apa gitu. Ini bukan berarti everything goes normal ya, nggak juga ya. Tapi paling nggak kayak tadi sholat duha. Oh, anaknya belum sholat duha. Lili udah sholat duha. Oh, udah. Cepet amat. Nah, ini yang ketiga sebelum kita masuk ke poin-poin ya. Udah kecolok. Ini adalah reminder buat anak-anak. Kadang dia bingung ya, gabut gitu loh. Aku ngapain lagi gitu. Jadi ini reminder checklist. Oh, aku belum ngelakuin ini. Oh, aku belum nyapu. Aku belum nyapu koridor. Aku belum nyapu kamar. Iya, ini contoh tadi. Kamu udah checklist di depan? Hah? Udah. Jadi kasih pulpen dekatnya. Kalau saya gantung di tembok, semua orang bisa lihat. Jadi tinggal kalau dia udah ngelakuin ya, ada poinnya. Cuci piring, teman-teman boleh kasih poin berbeda-beda ya, tergantung berat dan ringannya. Terus ada satu nanti prerogatif, itu terserah ya, terserah orang tua ngasihnya berapa. Terus ada ibadah, sholat duha, tilawah, hafalan, tidur siang. Oke, itu buat reminder bahwa saya kalau dia gabut, bingung mau ngapain gitu, dia lihat ini. Nah, sekarang terakhir kita masuk ke scoring, ya, tabel scoring. Nah, tabel scoring ini versi Ramadan beda sama, ya Bu Ica nanti saya kirim ya. Beda sama yang hari biasa ya. Kita buka yang hari biasa. Oh, Ramadan langsung deh ya. Ramadan langsung. Nanti saya ceritain bedanya apa. Jadi ini setiap hari, contoh ya yang udah ada isinya nih. Yang udah ada isinya, sebentar. Ini ya. Nah, jadi tadinya sih pakai kertas ya, cuman males ngerekapnya kalau pakai kertas. Jadi saya bikin Excel, udah ada formulanya ya, teman-teman tinggal masukin angka 0101 aja. Ya contoh sholat subuh ya, habis sholat subuh itu biasanya waktu kita ngerekap poin hari sebelumnya. Habis sholat subuh tuh menunggu-nunggu. Kemarin aku berapa gitu. Ya, begitupun malam sebelum tidur biasanya
Aku udah berapa. Kalau belum capai poin tertentu karena belum dapat uang jajan. Ke bawah dulu, ke bawah. Terus. Kita ke term and condition dulu ke bawah. Nah, stop. Oh, week 8. Yang week 8. Kita udah 2 bulan nih anyway, teman-teman. Pengumuman udah 2 bulan ya. Gimana cara Zoom? Oh ya, ini harus ditekan. Nah, oke ya, saya bantu di sini. Ini yang kosong. Jadi setiap selesai sholat subuh nanti diisi. Saya ke term and condition dulu, teman-teman. Jadi ini kemarin anak-anak negosiasi untuk screen time. Tadinya normalnya itu 30 menit, Senin sampai Kamis, karena masih hari sekolah. Terus hari Jumat 45 menit. Terus hari Sabtu Ahad itu 60 menit. Ya. Tapi mereka nego karena libur, bengongnya kebanyakan. Jadi negonya 60 menit. Oke lah. Terus screen time itu tidak boleh dipakai sebelum jam 21. Nah, jangankan jam 21 ya, sekarang jam 6 aja udah nggak sempat pegang handphone lagi. Habis buka ke sana udah nggak sempat pegang handphone. Jadi nomor 2 ya, kita baca term and condition. Oh, ini udah diedit kemarin. Screen time hari berikutnya baru bisa didapatkan kalau skor hari sebelumnya adalah 17. Skor dari pekerjaan utama. Jadi ada yang namanya pekerjaan utama, aktivitas utama, ada yang namanya aktivitas tambahan, ya. Oke. Allowance harian alias uang jajan itu bisa didapatkan kalau skor total hariannya 22. Ya, nanti kita lihat cara ngitungnya. Terus bonus screen time maksimal cuma bisa 60 menit. Ya. Kalau sudah melakukan 4 kebaikan sekunder, 4 kebaikan tambahan sebelum jam 6 sore. Jadi kalau setelah jam 6 sore, ya ini kalau hari biasa sih kadang-kadang mereka masih bisa ambil screen time-nya malam karena nggak ada tarawih kan. Tapi kalau bulan puasa udah nggak berlaku lah. Pasti semua screen time udah habis di siang hari ya, karena gabut, bingung mau ngapain. Terus laporan penggunaan screen time adalah syarat screen time hari berikutnya. Kisah satu sahabat bisa didapatkan dari internet dan diserahkan ulang. Oke, setiap 1 poin, setelah 20 poin, jadi ini setiap anak punya basic allowance-nya dulu. Teman-teman bebas atur basic allowance kalau anaknya 2 atau 3, ya. Wiga misalnya anaknya 3, allowance-nya bisa beda-beda. Yang paling kecil tentunya beda sama yang gede. Contoh yang paling gede itu daily-nya, ini related sama uang jajan harian ketika sekolah ya, itu 20.000. Ya, 20.000. Yang SMP 15.000. Yang SD, kamu berapa? 10.000 sehari. Nah, setiap ya kan bisa ditabung. Dipakainya hari Jumat. Setiap penambahan 1 poin setelah 20 poin mendapatkan 1.000, sama rata 3-3-nya, ya. Top poin setiap hari, top of the day mendapatkan bonus Rp2.000. Top of the week mendapatkan bonus Rp5.000, ya. Nah, ini ada poin merapikan rumah. Jadi ada kesepakatan CLG ini Caca, L, Lili, G, GG. Di pagi hari itu ada poin merapikan rumah. Tugas Caca adalah mematikan lampu dan buka semua pintu rumah, buka jendela dan pintu dapur dan pintu taman, menyiapkan air putih di jar. Ya, ini hari biasa. Kalau sahur ya pagi harusnya ya. GG tugasnya apa? Menata 5 piring dan gelas. Terus? Masukkan cucian piring lainnya ke lemari. Masukkan sendok dan garpu Ya, ke tempatnya. Kalau Lili tugasnya paling berat, buka keran air pam. Ya, kalau Lili lupa pagi-pagi, ya maka tak ada seorang pun di rumah ini yang akan membuka. Dan tahu-tahu siang-siang airnya habis. Ya, dan nutup kalau malam, kalau sore. Ya. Terus kalau ada gelas atau piring di kamar atas, itu tugas dia bawa ke bawah. Sama merapikan sepatu di garasi, sendal sepatu di garasi. Oke, terus pengurangan poin itu bisa didapat, pengurangan poin didapat ya. Kalau dia tidak makan bersama di meja makan, ya itu -3. Kalau bercanda saat kajian, bercanda gitu ya, itu -2. Kalau tidur-tiduran, itu -1. Oke, nah sekarang kita ngitung poinnya. Ini jenis-jenis poinnya. Yang di atas ini
Ini 17, sorry. Pak, itu nggak keluar, Pak. Inian Hah? jenis poinnya. Apanya? Dari tadi? Serius? Itu udah di chat tadi, nggak kelihatan yang di-share. Oh, oke. Di stop dulu tadi harusnya. Nah, baru kelihatan. Sorry, tapi kata-katanya terdengar ya. Tadi saya cuma bacain ini sebenarnya. Ya. Ini yang tadi aku bacain ya. Nah, ini yang merapikan rumah CLG. Udah ada semua di sini, nanti tinggal diganti suka-suka aja. Nah, sekarang kita lihat, sorry, aduh tadi nggak kelihatan ya. Nah, ini dulu deh. Ini yang kegiatan utama yang minimal 17 poin untuk mendapatkan screen time hari berikutnya. Jadi ada 20 poin di sini. Ada 20 item. Itu minimal anak-anak harus kerjakan 17 untuk mendapatkan screen time hari berikutnya. Ya, sholat subuh, al-masurat pagi. Ya, kayak ada yang habis subuh tidur lagi, nggak ikut al-masurat, ya nggak dapat di sini. Ya, atau misalkan dia merapikan rumah atau nggak mandi ini sebelum jam 8. Belum mandi. Kamu udah mandi? Udah. Olahraga ini boleh pagi, boleh sore sekarang ya. Atau berjemur. Dan seterusnya, sholat zuhur berjamaah, kultum zuhur, sholat asar berjamaah, merakop hadis ini baca kitab hadis, ya baca 2-3 hadis gitu, paling cuma 5 menit, nggak nyampe. Terus resume kisah sahabat plus nonton YouTube-nya, artikel plus nonton YouTube-nya, merapikan rumah. Nah, merapikan rumah ini kebalikannya yang ini tadi. Sama. Kebalikannya. Sama. Tetap nata. Kalau GG tetap sama, tetap menata 5 piring gelas di meja sebelum buka kan berarti ya. Memasukkan sendok garpu, karena sendok garpu sekarang posisinya lagi di tempat cucian kan. Nah, tugas dia memasukkan, balikin lagi ke meja makan. Nah, kalau Caca berarti menyalakan lampu-lampu dan menutup pintu. Kebalikannya, menutup jendela, menyiapkan air putih sama. Kalau Lili berarti menutup keran air pump. Ya. Itu kebalikannya yang merapikan rumah sebelum maghrib. Terus mandi sore sebelum maghrib. Nah, kalau GG ini pas azan bunyi, Allahu Akbar, baru lari ke kamar mandi. Azan belum selesai, dia udah selesai. Terus nuntut. Catat ya, dapat 1 poin ya. Ya. Terus al-ma'surat sore, salat isya, laporan tilawah. Nah, ini yang saya bilang tadi kebaikan tambahan. Ini yang sekunder ya. Salat sunnah ini tadinya nggak ada di kebaikan tambahan. Ya, tapi karena ini Ramadan, dapat. Nah, kalau dia ada sholat sunnah 5 sholat sunnah, nggak gampang kan 5 kali sholat sunnah, itu dia dapat setengah dari achievement uang jajan dia hari itu. Karena Ramadan, nanti hari biasa hilang lagi ya. Tapi mudah-mudahan sholat sunnahnya tetap. Jadi sholat sunnah sebelum subuh, ada bolong aja 1, nggak berlaku. Namanya juga bonus ya. Terus sholat sunnah tarawih, ini juga cuma di bulan Ramadan. Baca buku non-komik yang tadi, menyapu. Nah, menyapu ini ada checklistnya ya. Lantai bawah, atau lantai atas, atau kamar ayah bunda. Ya, kalau dia sapu 3-3-nya dapat 3 poin. Ya. Mengepel ini poinnya kita kasih gede, karena nggak gampang ngepel ya. Setiap kali ngepel lantai bawah saja itu 3 poin. Kamar ayah saja 3 poin. Lantai atas saja 3 poin. 9 poin tuh. Kamu gempor. Cuci piring juga 3 poin. Ya, nanti teman-teman lihat aja ya. Yang ini nomor 5 sama nomor 7 ini paling jarang, 0 melulu tiap hari. Nggak pernah ada yang mau jalanin walaupun dikasih 3 poin. Apa sih? Malas kalau basah. Malas basah-basah. Ya, jadi yang berbasah-basah kecuali mandi, gedein poinnya. Membuang sampah, membantu masak sahur, tidur siang, prerogatif bonus. Oh ya, ini ada anak saya yang pertama kan udah datang bulan ya. Jadi ini ada prerogatif bonus, dia dapat deposit 6 poin karena dia nggak bisa sholat. Ya, dapat deposit 6 poin. Jadi dia harus melakukan kebaikan yang lain kalau mau dapat uang jajan. Belajar ruang guru 60 menit, sholat tahajud malam sebelumnya berarti ya, laporan screen time sebelum jam 21 minus poin. Atau kalau ada project. Ya, kayak sekarang lagi ada project apa, Gi?
lagi ada project bikin nasi bungkus ya setiap hari. Oh. Jadinya kalau bantuin itu ada plus project. Nah, sekarang kita ke allowance. Kita pakai yang udah berisi ya. Nah, ini total poin kebaikan utama sama kebaikan tambahan. Kalau 19, nih ya, kayak 19, dia nggak dapat uang jajan hari itu. 0. GG juga nih. 0. Karena cuma 19. Kurang berapa poin? 1. Kurang 1. Misal nggak? Iya. Nih, nggak dilihat sih soalnya. Terus, Lili dapat 28. Nah, karena dia dapat 28, basic allowance-nya 15.000. Ya. Terus karena dia 8 poin lebih dari 20, dia dapat 8.000 tambahan, dan karena dia top of the day dia dapat 2.000. Jadi dapat 25.000 hari itu. Ya. GG? Kamu berapa? No. Ya. Hari kedua ini pas jahitan ya 20. Ini 23, 31, 26. Ah, nih GG achieve nih dapat 26. Jadi dapat 10.000 kan? Karena kelebihannya 6, dia dapat tambahan 6.000. Tapi top of the day-nya tetap Lili. Dan seterusnya. Nah, sekarang karena Ramadan, lihat yang Ramadan ini ada di sini nih mulainya nih. Mana dia? Ah, ini ya. Ini bukan. Contohnya nih ya. Karena dia dapat nih kita lihat. GG nih paling rajin. Sholat sunnahnya GG paling rajin. Tuh, 5 dapat. Berarti dia dapat separuhnya dari pencapaiannya. Dia dapatnya 14.000 sebenarnya. Tapi karena dia dapat tadi, dia dapat ada checkpointnya 5 kali sholat sunnah, dia dapat separuhnya, dapat tambahan 7.000. Jadi dia dapat 21.000. Lumayan ya. Nah, jadi kesimpulannya inilah yang dia dapatkan di minggu ini. 124.000, Lili 194, udah termasuk top of the week ya, 5.000, dan GG 135.000. Dan kita masukin ke Bang Ayah. Bang Ayah. Sebentar dulu. Contoh nih ya. Jadi ini saldo awalnya. Ini Lili karena dia punya tabungan zaman dulu ya. Jadi ini agak gede. Nah, tapi dia pakai buat beli iPad ini. Habis langsung. Terus, nah, lihat ya, misalkan beli stylus, tuh dia beli sendiri, beli stylus. Ongkos kirimnya ya. Karena stylusnya hadiah ulang tahun. Terus, hibah. Jadi dia boleh mentransfer anak kedua, transfer ke anak ketiga. Lili ngasih ke GG 300.000. Jadi GG dapat 300. Dihadiahin sama kakaknya 300.000. Kakaknya sih nggak effort lah, cuma mindahin saldo gitu ya. Terus ayah kasih hadiah 300.000 nih. Ayah pernah pinjem uang buat bekam, ayah balikin. Ya. Sampai kemarin dia beli belanja online, ya udah pakai duit-duitnya sendiri, beli keju mozzarella, beli charger, ikut sedekah berkah box ya, ayah potongnya dari sini. Terus GG kan beli charger nih, warnanya pink, terus dia suruh kakaknya ngechat, bayar 10.000. Nah udah ambil saldo kakak dari sini pindahin ke sini 10.000. Terus tadi pagi kita ngerekap ini tambahan saldonya. Jadi saldo akhirnya di bank ayah ada segini. Itu teman-teman ya. Jadi silakan nanti di awal-awal pro kontra. Pro kontra nggak sih? Li? Pro kontra tuh ada perlawanan nggak aja? Kamu ada perlawanan nggak? Ada. Tapi karena ini berhubungan sama uang jajan ya, misalnya, loh ini nanti uang jajan kamu loh. Dan prakteknya ini nih, yang kecil ini beli, mana? Pencapaianmu mana? Yang kamu beli kemarin. Oh iya, nih lihat. Pencapaiannya Gigi. Beli iPad mini second. Second aja ya. Harganya 900.000. Beli sendiri dari poinnya dia. Gitu.
gitu. Jadinya ada semangat juga. Cuman kemarin ya, ini manusiawi ya, ini terakhir ya. Pas lagi dapat duit banyak-banyaknya, ada juga tuh rasa males. Karena lihat saldonya, saldonya udah 900.000. Wah, males ya. Males ngapa-ngapain gitu-gitu. Ya, nanti ngalamin lah tinggal gimana caranya ngaturnya. Oke, sip. Ya, itu tambahan aja yang buat uang jajan. Screen time, yes. Screen time juga ada durasinya. Perlawanan, iya ada. Karena kan sakau. Sakau itu berarti yang tadinya boleh, jadi tiba-tiba nggak boleh kan? Pasti ada. Ya kan tadinya boleh seharian, terus tiba-tiba dibatasin, gimana rasanya? Kita interview aja. Tadinya boleh seharian tuh weekend, ya kan? Terus akhirnya dibatasin. Perasaannya gimana? Saya interview GG. Rasanya gimana? Pertama-tama. Tadinya nggak mau. Gitu. Tapi akhirnya biasa ya. Biasa. Oke, sip. Ya udah itu aja teman-teman. Ya nggak terasa 40 menit ya. Kita udah ngobrol-ngobrol. Thank you. Ini nanti saya share ke teman-teman yang lain juga. Saya yakin bisa lakukan lebih baik lah ya. Ini idea aja. Hehe, ini Gigi yang ngetik nih. Hehe. Ya udah, thank you ya teman-teman buat join. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Gigi, dadah Gigi. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum. Salam.